kemarin Pak Gubernur sempat bilang sehari itu ada 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin yang masih berada di area luar dari lapangan olahraga ya yang baru ini, kalau misalkan basket ya bisa, dan tentunya nanti juga kita akan bagiin gelang. Coca-Cola Indonesia Mr. Martin Gill bersamaan juga dengan Pak Priyo Susilo selaku Direktur Public Affairs and Communication Coca-Cola Indonesia. Ya, sekali lagi saya selamat datang. Kami persilakan mungkin rekan-rekan media mungkin boleh kasih kesempatan dulu untuk Bapak Gubernur duduk beserta tentunya ada Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat. Oke, sekali lagi mungkin boleh dibantu. Ayo agak cepat sedikit karena sekali lagi boleh teman-teman warga yang sudah hadir yang ada di Monas boleh geser ke samping, boleh geser ke kanan kiri, boleh ya, boleh geser ke kanan kiri ya. Malam tentunya untuk sebelumnya boleh geser dulu, boleh ke kanan kiri, silakan teman-teman media, teman-teman media. Dan sekali lagi saya selamat malam dan selamat datang tentunya untuk seluruh warga Indonesia sudah hadir di Monumen Nasional. Dan saya akan langsung mengundang dengan hormat kepada Ibu Titi Sadari bisa memberikan laporan dari beberapa teman-teman yang hadir malam hari. Kami persilakan. Gubernur, terima kasih sudah hadir. Selamat malam teman-teman media dan juga semua pejabat dari pemerintahan daerah provinsi Ibu Kota DKI Jakarta dan semua para hadirin teman-teman dan semua pengunjung yang ada di Monas. Terima kasih saya di sini. Selamat malam dan selamat datang di Monas di lapangan yang sudah jadi ini. Saya hanya sedikit melaporkan Pak Gubernur bahwa kita mulai bekerja untuk memperbaiki lapangan di Monas ini dalam waktu sejak 2 bulan yang lalu. Jadi hari ini kita sudah menyelesaikan 6 lapangan, ada 4 lapangan futsal, ada 1 lapangan bola voli dan 1 lapangan basket. Semuanya dibuat dengan standar yang tinggi, di mana kita menggunakan rubber floor system sehingga ini lebih untuk memastikan keamanan dan kenyamanan. Kita juga melengkapi dengan lampu-lampu LED ini sebetulnya tujuannya supaya sesuai dengan rencana dari pemerintah daerah DKI supaya lapangan ini menjadi lapangan milik masyarakat yang bisa digunakan sampai malam hari. Jadi untuk mereka yang mau memakai lapangan ini setelah pulang kantor atau pulang sekolah masih bisa. Dan terima kasih karena Pak Gubernur telah setuju untuk membuka lapangan ini juga sampai malam sehingga kita masyarakat bisa menikmati sampai malam hari. Dan yang masih dalam proses, oh ya ada satu lagi Pak, sedikit yang kita perbaiki, ada di sebelah sana ada air mancur, kita perbaiki sedikit. Jadi pada saat kita teman-teman main di sini paling tidak ada pemandangan yang indah yang bisa dilihat karena air mancurnya sudah menyala kembali. Sehingga keindahan Monasnya itu semakin lengkap karena kita tidak hanya melihat monumen yang fenomenal,
main di lapangan yang bagus, juga menikmati pemandangan air mancur. Yang masih dalam tahap persiapan dan proses pengembangan sekarang ini adalah kamar mandi. Jadi nanti kemudian dalam waktu mungkin mudah-mudahan sebulan lagi kita bisa menyelesaikan kamar mandi di mana akan ada public toilet yang dilengkapi dengan shower, sehingga nanti untuk mereka yang menggunakan lapangan bisa juga refresh di sini, apakah pagi hari sebelum ke kantor atau sebelum ke sekolah atau sore hari sebelum pulang ke rumah. Semuanya bisa terjadi dan bisa pekerjaan ini selesai dengan baik dan lancar, tidak luput dari bantuan dan kerjasama yang sangat baik dengan jajaran Pemprov DKI, dukungan Pak Gubernur juga, sehingga kami tidak mengalami kendala apapun di lapangan, semuanya berjalan dengan lancar. Dan mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Coca-Cola melalui program Indonesia Segar dan juga mitra kita ada Yayasan Mahaka yang ikut dalam program ini, semoga apa yang kami berikan ini bisa bermanfaat untuk Pemprov DKI dan untuk masyarakat yang kami serahkan kepada Pemprov DKI untuk pemeliharaan dan pengelolaannya. Itu saja laporan dari kami. Terima kasih Pak. Selamat malam. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Indonesia Foundation Indonesia. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak dan silakan mungkin bisa dapat kembali Bu Titi. Sekali lagi tadi sudah diberikan informasi tentunya laporannya kepada Gubernur DKI Jakarta. Dan sekarang tentunya kita akan mendengarkan sekaligus mungkin ada yang ingin disampaikan, sudah melihat kondisi yang luar biasa. Untuk itu saya mengundang dengan hormat kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama untuk memberikan sambutan. Kami persilakan. Selamat malam, yang hormati Pak Martin, Bu Titi, Pak Triyono, dan tentu Pak Wali Kota, KPK Monas, dan teman-teman semua yang hadir malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali kami tentu terima kasih. Saya mimpikan Monas ini adalah lapangan yang baik, ada shower yang baik, langsung Coca-Cola menyanggupi. Ini malahan kita lagi tawarkan lagi, saya pengen lapangan banteng, kami lagi kerjakan juga lapangan banteng. Nanti kita ada trotoar yang lebar, ada bus tingkat. Saya pengen seluruh kawasan ini orang bisa jalan kaki dengan enak. Kita sudah selesaikan di Merdeka Selatan, contoh trotoar yang lebar yang baik seperti apa. Dan tentu saja saya ingin Monas, Banteng semua mesti ada toilet yang standar mall. Jadi betul-betul pakai AC bila perlu, supaya orang betul-betul bersih, bisa numpang mandi, olahraga bisa lebih sehat. Sekarang orang Jakarta itu kalau dia hidupnya nggak macam-macam gitu ya, normal-normal aja, nggak tabrakan, nggak apa, udah bisa capai 78 tahun umurnya. Kalau di selatan udah 79. Nah, saya ingin indeks pembangunan manusia dunia dianggap maju itu kalau mencapai angka 80. Indeks pembangunan manusia Jakarta sudah 78,99. Jadi kita tinggal kejar tahun ini, tahun depan 1,01 saja standar kita sudah seperti standar internasional. Jadi orang Jakarta bisa hidup, bisa mencapai 80 tahun. Jadi kalau saudara sekarang masih umur 30, berarti bisa 50 tahun lagi lah hidupnya. Nah ini yang kita harapkan. Tentu sekali lagi Monas sekarang sudah dikunjungi di atas 114.000 orang. Akhir pekan, mungkin Bapak Ibu sudah mulai sadar Monas kan lebih rapi, lebih bersih. Kita lagi selesaikan lampu-lampu di semua taman. Nanti semua taman ini kita ingin targetnya kayak siang hari. Nah, sekali lagi terima kasih pada Coca-Cola. Jadi kapan saja, di mana saja Coca-Cola. Saya juga nggak keberatan pakai baju Coca-Cola kalau nyumbang ini banyak. Udah nyumbang bus, nyumbang yang lain. Saya kira itu saja, terima kasih. Semoga ini menjadi tempat wisata keluarga yang nggak bayar di Jakarta, termasuk bisa naik bus tingkatnya. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak Pak Basuki, Pak Gubernur, mohon tetap berada di Bandung. Dan we would like to invite Mr. Martin Gill as President Director Coca-Cola Indonesia to coming up to stage. Sekaligus bersama-sama tentunya akan meresmikan Pak lapangan olahraga yang ada di Monas ini. Saya minta tentunya suaranya yang semua ada di sini, kita akan hitung mundur bareng-bareng ya dari 3, 2, 1. Kita tahan dulu ya Pak Gubernur, Mr. Martin Gill. Kita itu bersama-sama ya.
3, 2, taruh. Udah. Oh, maaf. Saya juga mengundang Bapak Wali Kota. Silakan Pak. Wali Kota Kota Besar Jakarta Pusat. Lari. Silakan. Kita hitung mundur, kita ulang lagi. Bersama-sama Pak. Mungkin tangannya boleh bertiga. Sekali lagi kita hitung bareng ya. Dari 3, 2, 1. Kita tahan terus Pak. Nah, kita lihat. Yeay! Dengan demikian, resmi olahraga Monumen Nasional yang dipersembahkan tentunya oleh Coca-Cola Indonesia bersama dengan yayasan yang luar biasa. Tentunya malam hari ini mungkin Pak Wali Kota Mr. Martin Gil, kita akan langsung menuju ke lapangan basket. Mungkin boleh kasih jalan dan kita juga untuk Happy Bowlers dan juga Bapak Wali Kota, silakan Pak. Kita akan langsung menuju ke sana Pak. Ada Kang Ujo, ada Mas Air juga, ada Augie, ada Maria Selena. Boleh kasih jalan? Pak Gubernur. Pak, kita langsung menuju ke sana Pak. Kita akan langsung menuju. Boleh kasih ini sih, kasih tos. Kayaknya mungkin masuk ke lapangan, mungkin bintang. Gubernur DKI Jakarta. Boleh kasih jalan dulu. Boleh kasih jalan dulu. Kasih jalan. Ya. Oke, boleh kasih buka dulu Pak. Ini abang kalian. Wah, ketiga ternyata. Udah gunain jersey. Pak, silakan Pak. Sekarang kita akan Pak langsung gunain dulu Pak jersey Pak. Udah disiapin Pak. Bentar, kita tahan dulu biar dipakai dulu Pak. Oke, silakan. Silakan. Happy Bowlers mana nih Happy Bowlers? Sama SFC juga gabung dong. Silakan Happy Bowlers. Boleh kasih tepuk tangan lagi nggak sih? Kasih tepuk tangan lagi ya. Oke. Boleh mundur Pak. Karena ini bakal dipakai. Kita mundur dulu. Oke. Pak Gubernur. Oh, kita mau foto dulu. Udah foto dulu ya. Kita foto dulu ya. Pak Gubernur bersama aku cuma bilang A, 1, 2, 3, A. Aku belum. Iko belum. Ini kalau nggak diajak silakan. Udah ya, udah dulu kita taruh fotonya ya. Kita coba dulu Pak Gubernur sama Pak Martin untuk coba. Kita coba udah latihan. Ini mungkin bisa dicoba dulu nih. Kita bisa coba dulu. Kita coba dari free throw dulu. Sekali lagi. Pemanasan. Sampai masuk Pak. Jangan lempar dulu Pak. Kalau nggak masuk kita nggak main. Suaranya mana? Kasih suara dong. Sekarang pindah posisi Pak. Kita pindah posisi Pak. Udah dari sebelah sini Pak. Bola. Boleh tunjuk nah. Pak Gubernur Dari samping. Nombok Pak. Loncat kayaknya. Loncat dulu nih. Kayaknya harus main. Yes sir. Lagi. Ini udah dibacain Pak. Dibacain Pak. Dribble dulu Pak. Cepat ini jadi keseruan. Anak basket juga kayak Pak Ahok dulu ya. Oh, basket.
Mantap. Boleh warga juga beragama dulu ya. Habis ini 5 lawan 5 nih ya. Kayaknya harus tepuk tangan dulu deh yang di sini tepuk tangan dulu. Yes, Sas. Masuk. Terus Pak, terus. Kita tahan dulu. Kalau Pak Gubernur udah Pak, Mr. Martin dong. Oke. Lombok. Terima kasih. Tiketnya biasanya nomor. Oke. Silakan boleh kasih space juga ya. Tadi kayaknya nih angkatan Karim Abdul Jabbar nih kayaknya. Iya. Jahat banget. Jahat. Karim Abdul DKI, Mas. Oh ya, tepuk tangan. Semangat dong. 1, 2, 3. Emang kenapa harus ditiup dulu? Oke, dikit. Iya. 1, 2, ya. Augie, Augie. One more time, harus ceweknya. Oh, harus dari Serena. Iya. Oke, ganti squad. Tadi pas latihan masuk terus tuh. Pas latihan masuk terus loh tadi. Lagi bisnis. Kayaknya penasaran One more. Making Ahok look real good. Oke, di sini dalam Pak. Iya, harus sependek ini, Pak. Iya. Yes, Mr. Martin kalau nggak masuk bikin 18 lagi ya. Oke, Pak Gubernur, ini permintaan boleh berada di spot sendiri nggak katanya Pak Gubernur? Kasih spot sendiri katanya Pak Gubernur. Ganggu. Kita tahan dulu ya. Oke. Lagi Pak. Harus diajarin. Itu yang gagal. Itu doit nih Arab nih. Nolu. Pak Gubernur, ngapain dribble Pak? Dribble dulu mungkin Pak. Lu nyuruh gubernur lu gila lu. Panas. Main deh 5 lawan 5 deh, Pak. Ayo, Pak, ayo. Panas. Pador topak. Biar kita gambarnya bagus. Pak, bolanya Pak. Pak, sambil ke sini Pak. Ke sini Pak. Pak, dribblenya ke sini, Pak. Sini, Pak, dribble ke sini, Pak. Pak, sini, Pak, ke sini dribblenya. Dribble. Sambil lihat sini, Pak. Paham, dribble. Dia nggak ada gini, Pak. Lempar ke sini aja bolanya. Lagi. Bagus, Pak. Berdua. Oke, lagi. Oke. Ya, rebound 2. Ya. Goyang dribble, Pak. Musik. Pak, lempar ke sini, Pak, bolanya, Pak. Sekali lagi buat tepuk tangan dong untuk Gubernur Jakarta. Dan juga Presiden Direktur dari Bapak Indonesia boleh foto bersama sekali lagi ya pada saat polar. Si pasang alat pengukur jantung. Gimana ya? Olahraga malam Pak. Bagaimana Pak peresmian hari malam hari tujuannya
Yang pertama terima kasih pada perusahaan Coca-Cola yang mau dengan cepat merespon harapan saya. Kalau kita anggaran lama, belum tentu mutunya baik. Saya inginkan Jakarta itu ada tempat olahraga sampai malam. Apalagi buat orang-orang yang memang nggak punya tempat fasilitas ya. Terus saya juga mengharapkan ada kamar mandi, shower yang baik. Jadi orang bisa datang pagi-pagi, dia olahraga, mandi, terus kerja. Atau dia pulang kerja, dia main dulu, udah mandi, baru pulang tinggal tidur. Karena kita akan melepaskan banyak bus tingkat sekawasan ini. Jadi kayak Kota Tua, Pasar Baru, Lapangan Banteng, termasuk Monas, sampai Bundaran HI, termasuk juga trotoar yang lebar. Ya habis ini kita akan kerjakan Lapangan Banteng. Nah kita harapkan ini contoh bagaimana trotoar tempat orang kumpul jalan kaki semua dengan baik. Nanti akan nyambung semua itu ke Kota Tua sampai Pasar Ikan. Jadi Kota Tua itu kayak bayangin lehernya nih, lehernya orang. Nanti kepalanya itu adalah Pasar Ikan, Museum Bahari, laut. Nanti ke sininya, ke Chinatown, ke arah sini itu ada kayak badan kaki. Jadi Jakarta itu ada bentuk jelas, orang mau jalan-jalan, main-main itu semua jelas. Nah ini kita harapkan kita bangun seperti ini. WC semua taman harus standar mall saya katakan. Pak, kalau misalkan taman ini nanti ke depannya disalahgunakan begitu Pak, ini pencegahan? Nggak mungkin salah gunakan, CCTV penuh. Mana Pak ini, Pak Sabdo? Kita punya CCTV bisa lihat muka orang. Sampai wajah bisa kita lihat. Sampai kita bisa. Jadi keamanan kita sangat baik. Sekarang lihat aja, orang udah makin berani ke Monas. Hari akhir pekan bisa 114 ribuan ya. 150 ribu malahan. Yang naik ke atas juga belasan ribu sekarang. 20 ribu. Jadi ini udah satu kemajuan. Dulu orang marah-marah sama saya waktu saya bersihkan dari oknum-oknum PKL yang preman. Karena orang takut ditodong, dipaksa beli. Kita nggak mau, kita paksa tegaskan aja, nggak ada toleransi. Belum lagi anak-anak sewain motor bisa nabrak orang. Siapa yang mau datang? Orang luar kota. Nah ini harusnya jadi pusat untuk orang Jakarta maupun luar kota. Di mana lagi ada tempat yang datang nggak usah bayar. Ya ini yang Lapangan Banteng. Dan tahun ini saya akan datangkan 152 bus lagi yang panjang, yang deknya rendah. Supaya kursi roda semua bisa turun dengan gampang. Paling lambat Januari bisa selesai. Saya harap Desember bisa selesai 152 bus. Untuk kelilingin lokasi ini semua, bisnis distrik semua tanpa bayar. Termasuk 48 bus tingkat. Coca-Cola juga ada kasih, ada beberapa perusahaan mau kasih. Pak, ini pembangunannya pakai APBD atau? Nggak ada, ini semua Coca-Cola CSR ini. Untuk perawatannya Pak? Perawatan kita mampu nanti, kita mampu tanganin. Nanti busnya masuk dalam kompleks? Nggak, di luar aja nanti semua. Kalau pembangunan fasilitas ini terkait prestasi olahraga kita ini gimana? Oh, ini sebenarnya Jakarta nggak ada yang baru, tau nggak? Cuma nggak pernah dikerjain, kayak Lapangan Banteng. Kamu tahu nggak sih patung itu patung apa? Itu adalah monumen pembebasan Irian Barat. Tapi betapa banyak orang nggak tahu angkatan sekarang. Kita pernah perang dengan hebat melawan Barat dan sekutunya sebetulnya. Nah itu juga kita mau bikin desain ulang supaya bawahnya itu kayak danau. Lalu ada jembatan layang di antara danau itu supaya monumen Irian Barat ini muncul. Dan situ juga ada sarana olahraga juga, ada taman juga. Nah Kalijodo, saya kira akhir tahun mudah-mudahan bisa selesai. Itu adalah arena skateboard internasional, termasuk untuk sepeda. Jadi kita kan betul-betul siapkan tempat-tempat olahraga. Karena saya ingin menaikkan taraf hidup orang Jakarta supaya biaya hidupnya murah, kita sembako juga ada mau tanganin, mereka juga kesehatan baik juga masih olahraga. Orang masih imbang, istirahat cukup, makan yang cukup, tentu olahraga yang cukup. Nah, ini sengaja menggandeng pihak swasta atau nggak BUMD bisa dilibatkan? Enggak lah, kalau bisa pakai uang swasta, kenapa mesti pakai uang kita? Jadi uang kita fokus untuk subsidi perumahan, transportasi, kesehatan, pendidikan, maupun usaha. Jadi kayak ini kita biarkan swasta. Ini sama-sama mutualisme, simbiosis mutualisme. Kan ada swasta-swasta lain yang akan dilibatkan? Banyak kan udah. Kalau saya libatkan pengembang semua bilang saya gubernur pengembang. Sekarang saya gubernur Coca-Cola dong. Enggak. Saya bilang kalau mau nyumbang lagi, mau pakai seminggu juga gue pakai bajunya. Ada berapa target sarana olahraga yang akan direvitalisasi? Semua tempat ada, tapi saya pengen ini jadi pusat. Monas dan Lapangan Banteng. Nah,
Gimana? Wisatawan asing. Wisatawan asing ya pasti dia akan nikmatin karena busnya semua ada, yang penting trotoarnya lebar, aman. CCTV akan terpasang sampai akhir tahun 6.000 seluruh Jakarta. 6.000 daerah yang penting ini sekarang udah terpasang 3.500-an. Jadi kita pasang 6.000 CCTV bisa deteksi muka orang sampai nomor plat saya bisa lihat. Jadi ini sistem keamanan. Saya yakin kalau Jakarta aman, udaranya juga baik, gak ada lagi harta karun sebesar ini. Tahap berikutnya kita akan mulai menggali bawah Monas untuk parkiran. Kalian bayangkan tanah termahal kan Monas, ini 80 hektar. Anggaplah 50 hektar saya gali ke bawah satu lantai, itu berarti 500.000 meter persegi. Kalau 2 lantai 1 juta, kalau 4 lantai 2 juta meter persegi. Ini Pemda DKI kaya sekali. Nah saya pengen ada parkiran semuanya, ada hak and right kita, Monas dan lapangan banteng. Jadi orang tinggal taruh kendaraan di sini, segala kegiatan ada di sini, dia tinggal naik bus gratis keliling di sini. Itu konsep kita. Jadi saya kira di dunia itu hak and right jarang di tengah kota ya. Biasanya kan di pinggiran. Nah kita Jakarta bisa di tengah kota. Kenapa? Karena orang Jakarta itu suka bawa mobil sendiri. Dia baru merasa kapok kalau udah macet. Kalau udah macet baru dia taruh gitu loh. Nah gimana caranya naruhnya ada di tengah kota. Nah ini yang kita ciptakan. Termasuk parkir-parkir di atas sungai-sungai kali saya mau manfaatkan. Selama alat berat bisa masuk menggali, maka di atas kali itu semua ada parkiran-parkiran. Hak and right termasuk otomatis PKL juga. Kita training, kita latih. Ya. Pak, terkait dengan jelang pilgub. Kamu tanya ini dulu, Coca-Cola tanya dulu. Tanya dulu, Coca-Cola dulu, tanya dulu. Kenapa mereka mau nyumbang? Apakah saya ada gubernur, ada timbal balik? Oh, it's Kalau wifi, saya sama sampaikan sorry, seluruh Jakarta sekarang posisi kita kalau di luar gedung ya, kita sama Singapura 11-12 4G. Saya terima kasih pada Menteri Pak Rudiantara. Saya lagi minta semua sedikit layak fungsi, semua gedung harus kasih akses untuk provider masuk tanpa sewa. Kalau itu berhasil, saya berani jamin Jakarta punya wifi dengan 4G handphone tanpa wifi pun kita udah 11-12 dengan Singapura. Karena kalau wifi kan dibatasin setengah jam off, nanti pakai terlalu banyak, nggak cukup. Lebih baik kita 4G, semua handphone punya 4G, jauh lebih cepat. Kita kekuatan 4G kita di Jakarta kalau di luar udah 11-12 dengan Singapura, bukan Indonesia ya. Dan kalau Jakarta sama Singapura udah nggak beda. Kalau bandingin negara ASEAN yang lain, dekat Singapura nih, ini udah hebat kita Jakarta secara 4G-nya. Jadi nggak terlalu perlu yang wifi ada. Kadang-kadang baik yang pakai nggak bisa akses juga, mending 4G aja gitu. Ya. Pak, tadi Bapak juga sempat singgung, Coca-Cola sudah menyumbang banyak. Coca-Cola dapat apa dari Pemda? Ya dapat ini aja, promosi aja. Gubernur minum Coca-Cola, kapan saja, di mana saja. Jadi saya nggak dibayar iklan. Ini bayar iklannya sumbangan seperti ini. nice photo. Kita udah kerja sama banyak, termasuk di Tebet, di Waduk Pluit, ada beberapa, 19 sudah, 17 ya. Kita udah banyak sekali. Jadi betul-betul Coca-Cola ada temukan Indonesia sehat bugar. Tanya sama ini, silakan Pak Martin. No, when Pak Ahok told us that he wanted to get people out into the parks of Jakarta, we shared with him this objective because we want also for people to enjoy with their families the outdoor, to spend time outside, and to exercise and have a healthy lifestyle. So. A couple of years ago, we started this project of refurbishing parks along the city, and this is our proudest moment because we are in the heart of the city. So for us, it's all about the pride of being here, of having contributed to the refurbishing and to bring more people to Monas and enjoy this open space. That's it. There's no. And also donate one double-decker bus. Also to get people to enjoy the city. We feel very proud to be here. Mungkin saya tambahin ini bagian Coca-Cola dari ini Indonesia sehat dan bugar, jadi bukan bisnis, jadi lebih ke program sustainability untuk pengembangan Indonesia. Oke, terima kasih. Pilgub apa? Sampai sekarang Demokrat lagi Politics. Pak Wali Kota
Administrasi Jakarta Pusat. Nggak usah pakai baliho ya. Ngapain baliho ngotorin kota? Pakai spanduk pun saya larang. Saya perintahkan mereka. Siapapun tempel baliho atau spanduk buka. Karena merusak kota. Ya, Jelang nanti pilkada. nggak perlu lah. Saya kira ya orang Jakarta kan bukan orang bodoh. Dia bisa lihat gubernur ini kerja apa tidur. Kan bisa lihat semua. Jadi nggak usah nampang gitu ya, Pak? Iya, saya dari dulu jadi bupati juga nggak pernah nampang. Nampang jelek mau nampang. Emang lu aktor? Terima kasih banyak sekali lagi buat Bapak Gubernur Kalimantan. Ini kita lihat dulu nih keluar pemanasan. Sementara bakal berpindah ke lapangan futsal. Ini teman-teman SLC. Mana nih? Oh, Pak Gubernur ternyata lagi keliling-keliling. Oke deh. Ya, ribuan sikut. Sekali lagi untuk warga yang sudah datang ke Monas, jangan tentunya Mr. Martin Gill, kemudian juga Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat sudah ya, kuliahkan pes konser Mas Bikin ya. Jam selesai. Karena kita lagi kerjain. Makanya kalau saya mindahin orang, normalisasi sungai jangan marahin saya dong. Nanti lagi. Untuk politik sendiri, Pak. Olahraga waktu muda apa, Pak? Saya olahraga macam-macam, sepak bola, basket, sama berenang. Pak, untuk PD sendiri, Pak. Nanti lagi yuk. Nanti lagi yuk. Maju, Pak. Lagi ya. Dan sekali lagi tentunya untuk warga yang sudah datang ke Monas yang pengen gunain